Kalau Anda adalah pembenci Jokowi, saya tidak menyarankan menyaksikan video ini. Sementara kalau kalian penggemar Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, saya sarankan selesaikan video ini sampai dengan habis. Kita akan bahas tentang mengapa orang kurus ini bisa punya pengaruh begitu besar kendati beliau sudah selesai sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita bahas. Halo, kembali bersama saya Bang Bill. Di video kali ini saya mau membahas tentang Pak Jokowi. Lagi-lagi Pak Jokowi. Sebab memang beliau ini tidak akan pernah habis kita bahas. Kenapa? Karena bukan cuma karena mantan seorang Presiden Republik Indonesia, tapi seorang Jokowi adalah orang biasa saja yang memiliki kekuatan begitu luar biasa. Emangnya siapa? Oke guys, sebelum kita lanjut saya mau menyarankan Anda semua jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video saya. Usahakan Anda bisa mampir di video-video saya sebelumnya. Saya lebih banyak membahas tentang politik nasional dan sesekali juga saya ada vlog-vlog yang barangkali bisa Anda nonton. Dan saya mau memperkenalkan diri dulu, saya Taufik Bill Fakih. Anda bisa memanggil saya Bang Bill. Saya kebetulan pernah menjadi komisioner di Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Manado. Saya juga pernah menjadi seorang dosen aktif di salah satu kampus yang ada di Kota Manado. Pernah menjadi kepala sekolah. Pokoknya semuanya saya pernah. Terus sekarang ngapain? Ya, saya menikmati menjadi seorang yang aktif di depan kamera. Apakah saya mau disebut sebagai YouTuber? Saya sebagai content creator? Terserah. Yang jelas saya sedang menikmati aktivitas di depan kamera yang kemudian mempublikasikan pikiran-pikiran saya. Oke, kita kembali membahas tentang Pak Jokowi. Anda tahu Pak Joko Widodo ini adalah orang sangat fenomenal di Republik yang kita cintai ini. Kita tahu Pak Jokowi juga orang yang pernah menjabat sebagai wali kota di Solo, Jawa Tengah. Kemudian beliau meloncat menjadi gubernur di DKI Jakarta yang luar biasa tentunya. Menjadi gubernur di ibu kota Indonesia, saya kira bukan perkara yang mudah. Selanjutnya beliau menjadi presiden 2 periode. Dan hebatnya lagi, entah ini mau disebut sebagai dinasti atau bukan, beliau mampu menciptakan regenerasi. Ya, ada menantu, ada anak-anaknya yang kemudian terjun di dunia politik. Sebut saja Mas Gibran jadi wali kota Solo, bahkan hari ini menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Begitu juga dengan Mas Kaisang, hari ini menjadi tokoh muda politik di mana dia menjadi ketua umum salah satu partai yang ada di Indonesia. Sebut aja nama partainya, Partai Solidaritas Indonesia. PSI. Oke, friend, kali ini saya mau mengajak kepada kita semua untuk coba kita pelajari sosok Jokowi yang sangat fenomenal, yang saat ini beliau mampu menumbangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Kenapa? Karena memang PDIP adalah partai besar, partai yang memiliki infrastruktur yang luar biasa dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Bahkan di daerah pun ada namanya pengurus-pengurus di tingkat kecamatan sampai kelurahan sampai dengan RT, RW, lingkungan-lingkungan. Nah, itu luar biasa sekali. Memang mungkin tidak seluruh Indonesia, tapi harus kita akui bahwa PDIP merupakan partai yang memiliki infrastruktur rapih dan juga bisa dibilang terisi semua dari semua lini jabatannya. Oke, friend. Nah, kali ini maksud saya kenapa Pak Jokowi yang sangat kecil itu, yang kurus itu, yang katanya nama masih kecil itu Mulyono, berkemampuan menumbangkan banteng ya. Banteng ini adalah lambang atau logo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, hebatnya lagi Pak Jokowi bahkan menumbangkan banteng itu dalam konteks di Pilpres 2024 bagaimana kemudian PDI tidak mampu menjadikan seorang Ganjar yang merupakan kader PDIP yang diusung oleh PDIP untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Malah yang duduk adalah Pak Prabowo, pilihan Pak Jokowi guys. Kenapa saya pilihan Pak Jokowi? Karena di situ juga ada anaknya Pak Jokowi. Oke, yang kedua adalah Pilkada 2024. Catatan sejarah akhirnya tertoreh ketika Pak Jokowi tampil di ruang publik untuk memberikan dukungan-dukungannya kepada kepala-kepala daerah. Memang tidak 100% calon kepala daerah yang memenangkan pertarungan yang merupakan dukungan dari Pak Jokowi. Tapi yang hebatnya di tempat-tempat yang merupakan kandangnya banteng, Pak Jokowi mampu menumbangkan PDIP. Nah, ini yang seharusnya kita pelajari, yang harus kita pahami. Ternyata ada satu hal yang menurut saya cukup menarik untuk kita ulik. Friend, Pak Jokowi ingat adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP.
Dia menjadi wali kota Solo diusung oleh PDIP. Dia menjadi gubernur diusung oleh PDIP. 2 periode sebagai presiden juga diusung oleh PDIP. Apakah dia disebut sebagai seorang pengkhianat sehingga hari ini dia menjatuhkan PDIP? Tentu tidak bisa begitu. Ada sejarah, ada proses, ada keadaan yang membuat Jokowi akhirnya sampai dengan saat ini memang belum pernah menyatakan sikap mundur dari PDIP. Tidak pernah dipecat oleh PDIP. Tapi akhirnya dengan sikap seorang Jokowi yang tidak mengendorse Ganjar secara penuh, maka yang terjadi hari ini adalah Jokowi kemudian diposisikan sebagai tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Ditambah dengan caci maki, hinaan, bulian, pendiskreditan, ya, bahasa-bahasa yang tidak senonoh bahkan dilontarkan oleh pimpinan-pimpinan PDIP yang membuat kemudian Jokowi semakin berjarak dengan partai besutan Megawati Soekarno Putri. Termasuk dengan Ibu Megawati, Pak Jokowi mengalami penurunan hubungan yang baik. Bahkan ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden, kemudian Ibu Mega masih menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden, Pak Jokowi mengalami semacam hubungan yang tidak harmonis. Itu kita lihat begini. Sederhananya saya mau jelaskan begini. Ini kan persoalannya adalah Pak Jokowi berharap Pak Prabowo, ya, yang presiden sekarang itu berpartner dengan Ganjar. Ya, ini bisa kita lihatlah dengan sikap-sikap Pak Jokowi yang sebelumnya juga ingin mengendorse Pak Ganjar. Namun dengan catatan Pak Ganjar itu kalau boleh jadi papan duanya, ya kan. Jadi wakil presidennya lah kan gitu. Nah cuma memang waktu saat itu juga PDIP kurang berkenan karena ada Mbak Puan, anaknya Ibu Megawati yang digadang-gadangkan menjadi calon presiden Republik Indonesia menggantikan Pak Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi tahulah keadaan bahwa rakyat itu nggak suka sama Ibu Puan jadi presiden. Sehingga itu diberikanlah kesempatan kepada Pak Ganjar. Hanya memang Pak Ganjar dicoba untuk berpasangan dengan Prabowo. Tentu Prabowo nggak mungkin jadi papan duanya dan tidak mau juga PDIP kemudian menjadikan Pak Ganjar sebagai papan dua, ya, wakil presiden. Tentu yang namanya PDIP karena merasa berkuasa selama 10 tahun bersama dengan Pak Jokowi, mereka berharapnya supaya Ganjar menjadi presiden dan juga setelah itu ya silakan mau Pak Prabowo atau Pak Mahfud atau siapapun menjadi wakil presidennya Ganjar. Yang penting bukan Ganjarnya yang jadi wakil presiden. Nah guys, ini yang akhirnya membuat secara perlahan Pak Jokowi kemudian mengambil langkah-langkah tertentu. Apalagi nih banyak sekali bahasa-bahasa yang offside yang dilakukan oleh Ibu Mega terhadap Pak Jokowi. Menyebut bahwa Pak Jokowi kalau bukan karena PDIP nggak ada apa-apanya loh, ya kan. Kemudian ada komunikasi Ibu Mega dengan Pak Jokowi di salah satu kantor, ya, mungkin kantor PDIP kalau nggak salah itu, yang divideo oleh Ibu Puan, di mana Pak Jokowi memposisikan diri sebagai tamu yang mendengarkan arahan dari ketum. Nah Pak Jokowi ini kan biar bagaimana presiden walaupun dia adalah anggota dari PDIP, tapi saya pikir ada dong. Kalaupun memang harus begitu cara berkomunikasinya, paling bagus nggak perlu di video, nggak perlu dipublis, ya kan? Nah yang ketiga, Pak Jokowi ya diposisikan sebagai petugas partai, tidak diposisikan sebagai kader yang bebas berekspresi, namun mau mengangkat PDIP juga. Nah ini yang mulai jadi cikal bakal PDIP kemudian disharmonis dengan Pak Joko Widodo. Nah menariknya sekarang Pak Jokowi dengan langkahnya sendiri, dengan pola gerakan strateginya menumbangkan pilkada terhadap Banteng. Nah ini kenapa bisa? Ya karena Pak Jokowi tahu sekali cara kerja PDIP. Karena dia memang kader PDI, dia cukup lawas bersama PDIP. Bagaimana cara menumbangkan Banteng? Ya cukup dengan menunjukkan Pak Jokowi sebagai pribadi yang tampil di ruang publik. Ya Pak Jokowi kan tahu bahwa rakyat itu banyak yang suka sama Pak Jokowi, bukan karena PDIP-nya. Jadi kalau kemudian PDIP semakin mendiskreditkan, ya, ini Pak Hasto hajar terus Pak Jokowinya, kemudian Pak Deddy Sitorus hajar terus Pak Jokowinya. Kemudian termasuk juga pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Ibu Mega yang kemudian seolah-olah menggiring opini tentang adanya polarisasi yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu, ya, ketidaknetralan lah, bla bla bla. Padahal banyak sekali petahana-petahana dari PDIP yang melakukan aktivitas memanfaatkan penyelenggara-penyelenggara tertentu untuk berbuat curang, berkampanye yang sebenarnya nggak boleh, kan gitu. Jadi
ini semakin justru membuat masyarakat itu melihat, enggak, kami lebih memilih Pak Jokowi. Kami lebih memilih dan lebih simpati kepada Pak Jokowi. Kita udah tahu lah ketika Pak Jokowi memberikan tabuk kepemimpinannya kepada Pak Prabowo, betapa banyak masyarakat yang kemudian merasa menangisi kepergian seorang Jokowi. Padahal tidak pergi kemana-mana, cuma melepas jabatan. Padahal ada anaknya yang menjadi wakil presiden. Nah itu berarti rakyat itu mencintai Pak Jokowi. Ketika cinta rakyat ke Pak Jokowi ini sangat indah, sangat nyaman, kemudian ada pribadi dan kelompok tertentu mendiskreditkan seorang Jokowi, maka simpatik rakyat yang tadinya suka dengan mungkin paslon dari PDIP, mereka tinggalkan. Kan gitu. Nah PDIP terlalu ideologis, membawa partai politik dengan polarisasi yang seolah-olah organisasi yang sangat sangat ideologis gitu. Padahal dengan praktek politik hari ini, partai politik yang menggunakan pola yang sangat eksklusif itu berpotensi akan hilang dengan sendirinya. Mungkin bukan bermaksud untuk mempertahankan nilai-nilai atau dibuang nilai-nilai partai, bukan. Maksudnya sepertinya berpartai kalau kemudian tidak lentur, tidak inklusif, tidak memberikan ruang kepada zaman di mana zaman ini membutuhkan perubahan secara revolusioner, maka partai itu akan mengalami kemerosotan. Apalagi kalau figur-figurnya berikut-berikut sudah tidak ada lagi. Maaf nih, PDIP nama besarnya juga karena Pak Jokowi. PDIP nama besarnya juga karena Ibu Megawati. Sekarang baru Pak Jokowi yang tinggalkan PDIP. Kalau kemudian terjadi apa-apa sama Ibu Megawati, apakah partai ini akan tetap solid? Apakah partai ini akan tetap memiliki nama besar? Akan memiliki manajemen yang seperti biasanya? Tunggu dulu. Kan itu jadi pertanyaan guys. Sebab ini bukan soal kehebatan manajerial saja, tapi soal bagaimana menciptakan generasi terbaik. Nah sayangnya ketika PDIP sudah menciptakan generasi terbaik seperti Pak Jokowi, itu tidak dipakai. Yang ada adalah cuma dijadikan sebagai alat. Tidak kemudian dikemas dengan baik-baik yang kemudian diberikan ruang kepada Pak Jokowi ke depan. Seharusnya partai politik yang sehat itu ambil. Itu hebatnya Golkar di situ tuh. Ya kan? Ini enggak, malah tabuk kepemimpinan ujung-ujungnya nanti ke Mbak Puan. Ya habis dari Megawati Mbak Puan. Nanti habis Mbak Puan mungkin itu tuh sepupunya Mbak Puan atau kemenakannya Mbak Puan atau siapa itu yang Soekarno itu. Yang dapat kursi DPR dengan cara yang aneh-aneh tuh. Akhirnya memang benar-benar menjadi partai dinasti Indonesia. Jadi bukan Jokowi yang dinasti, PDI-nya. Ya kan? Kalau PDI menjadikan kemenakannya Ibu Megawati sebagai anggota DPR terpilih dengan mekanisme internal partai, ya berarti internal keluarga. Tapi kalau Pak Jokowi enggak menjadikan anaknya sebagai wali kota, ya karena rakyat yang pilih. Kan gitu. Oh ya kan anaknya presiden. Lah ya kalau walaupun anak presiden kalau nggak disukai sama rakyat gimana coba. Jadi itulah yang kenapa kemudian kita melihat pribadi Joko Widodo itu luar biasa ketika kemudian mampu menumbangkan banteng. Sebenarnya dia tidak bermaksud menumbangkan banteng secara tertulis seperti itu ya. Tapi yang jelas siapa yang di-endorse oleh Pak Jokowi itu berpotensi akan memenangkan pertarungan walaupun tidak 100%. Karena pada faktanya di Jakarta yang di-endorse oleh Pak Jokowi, Pak Ridwan Kamil ya kalah gitu. Mau dia bilang 2 putaran atau tidak, intinya sudah kalah di saat pemilihan pertama gitu. Elektabilitasnya tidak sekuat Rano Karno dan juga Pramono Anung. Tapi itu juga tidak bisa diklaim karena PDI yang memenangkan Rano Karno dan juga Pramono Anung guys. Karena memang di injury time Anies Baswedan bergabung. Ahok ada di situ. Nah simpatisannya Ahok dan simpatisannya Anies banyak itu di DKI. Jadi bukan karena PDIP. Benar-benar murni karena orang gak mau ada Ridwan Kamil yang pendatang lah istilahnya seperti itu. Dan kalau mau dibilang bahwa ada kekuatan besar yang memanfaatkan sehingga memenangkan pertarungan di pilkada tertentu yang diintervensi oleh Jokowi apalagi diintervensi oleh Partai Coklat. Kok kenapa kalah di DKI Jakarta? Kan gitu tuh. Jadi gak bisa juga kita kemudian mengeneralisasi. Nah itulah pribadi Jokowi yang berkemampuan menjadi pribadi yang hadir di tengah-tengah masyarakat dengan caranya, dengan kesantunannya, dengan adabnya, dengan pola berpikir dan pola bertindaknya sehingga membuat orang simpatik. PDI tidak menjadikan pribadi Jokowi sebagai aset yang perlu dipeti kemaskan. Sayangnya PDI menanggalkan bahkan menjadikan Jokowi sebagai rivalitasnya.
Kalau Anda nggak setuju dengan pernyataan saya, silakan di komentar ya. Kita diskusi di komentar, Anda kritik saya, Anda mungkin punya pandangan, Anda punya pendapat, atau mungkin Anda setuju dengan pikiran-pikiran saya. Jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi tentang politik, terutama bagaimana kemudian kita menyanggah para penyinyir-penyinyir yang tidak memberikan edukasi politik yang baik buat masyarakat kita, melainkan hanya memprovokasi. Saya Bang Bill, Offside.